guys, di game yang pertama, di match yang pertama. Oke. Dengan banning langsung ke arah Vexana dan juga Angela beserta Alter Ego betul-betul respect dengan adanya hero assassin dari Kairi ya. Nolan, Joy ditutup. Yep, karena kita tahu ya fleksibilitas yang dimiliki oleh Kairi ini sangat-sangat luas. Iya. Luas banget. Ya, dan bahkan waktu di interview yang belakangan juga kayaknya ditanya ya lebih prefer buat main tank sekarang. Lebih simple juga. Vexana di-ban oleh Onyx bukan tanpa alasan karena kita melihat bagaimana permainan apik dari Pride ketika mereka dia bermain kemarin. Yap. Dan memang harus di respect ban ya. Dan dengan di-ban-nya Vexana kan kemarin akhirnya muncul Xavier. Xavier atau mungkin nantinya Cecilian bisa aja muncul. Tapi ya untuk X-Borg, hero yang bisa zoning out, bisa megangin hero-hero tank yang mungkin aja bisa digunakan oleh Kairi, Ya, ini ditutup. Nah ya, tanpa Xbox sebenarnya membuka peluang untuk munculnya Cici di lane. Karena salah satu hero yang memang bisa pegang Cici adalah Xbox. Yes. Dari damage Cici yang dikalkulasi dari darah hijaunya Xbox. Bukan sama yang kuningnya juga. Nah. Tapi Nova Ria, apakah possibility yang udah tadi terlihat nih ya, emang benar-benar keluar nih Cici? Banyak banget yang terbuka juga. Selain Iya. daripada Matilda? Cici ya, Matilda juga ada. Mereka kayak mau ngadu kayak gitu aja ya. Aha. Oke, lu ambil kita juga bisa mendapatkan hal yang baik juga. Yap, dan Matilda memang lebih prio ya karena mungkin dengan adanya Cici biasanya dikombinasikan dengan Angela. Nah biasanya Angelanya udah di-ban nih. Oke. Dan juga Matilda kemarin ya, aku cukup kaget ya. Karena Matilda waktu Araki ya lawan Onyx kemarin. Matilda gak diambil di game yang pertama. Benar-benar dilepas di game kedua baru diambil. Oke, kalaupun nantinya hal seperti ini cukup terbuka, contoh tadi seperti Cici. Tapi kalaupun itu memang diambil oleh Sirpai, kalau memang ditanya ke gue, lu lebih suka ngelihat Sirpai yang gimana? Gue lebih suka ngelihat Sirpai yang emang membuka sebuah peperangan dengan sisi yang dia milikin dari hero-heronya loh. Oke, tapi ada Matilda sekarang. Tenis Iya, lah. nah masalahnya Bisa dibilang sudah menurun ya powernya dengan Yap. adanya Guiding Wind. Ya soalnya kalau anggota Serpai dia tergantung mood pakai Terizanya. Kemarin nggak mood, tapi Bruno hero kemenangan juga yang membawa derby STM kemarin menjadi milik dari Alter Ego. Langsung di Prayo dan di situ jangan lupakan juga Ruby. Ini adalah musuh dari hero-hero melee ya. Ya, semua hero melee, semua yang mengandalkan mungkin dash escape itu bisa ditangkap dengan Ruby dengan cooldown yang sangat-sangat cepat juga. Dan baru kita mention tadi, Bruno yang memang lagi naik pasca patch sekarang. Yep. Hero yang punya kapabilitas collision. Bisa stack untuk power dari critical-nya dia. Landingnya juga cukup kuat soalnya ya. Dia bisa jaga jarak, dia pok dari jauh. Karena kalkulasi dari stacknya itu loh yang bikin orang belum ada apa-apa nih. Dia juga belum ada apa-apa, tapi karena kalkulasinya itu males gitu kalau ketemu. Oh, ini bakal ada prolong team fight yang akan dibawakan oleh teman-teman Onyx karena dengan ada Faramis, Fredrin. Ini udah poros 3 di mid-nya strong banget. Ya, ini untuk prolong team fight-nya ini sudah cukup strong ya bagi Onyx dan Barats. Oke, Barats yang muncul sekarang untuk bisa berhadapan dengan Fredrin nanti. Gue pikir tadi ada satu mid laner dulu yang diamankan ya. Biasanya kalau udah ada hal yang kayak Faramis kemungkinan besar Valentina bakal nongol, tapi ternyata tidak loh. Ternyata tidak loh. Ini kan juga membuka sebuah kesempatan untuk pemain-pemain dari Onyx nanti nge-ban juga ke arah Valentina. Gitu. Untuk mengurangi daya di mana mereka juga bisa menggunakan hal yang sama. Diambilnya Faramis ini juga bagus ya buat Onyx karena sekaligus menutup blue yang dipakai sama Pai. Iya, ketempelan, dia jadi bawa anak-anak bubar langsung semuanya. semuanya. Bubar. Tapi ya ini jangan lupakan juga ini Onyx. Fredrin bisa aja nanti geser ya kan. Ke XP ya. Kan nggak mau nih. Gak cocok nih kayaknya nih. Boots pakai ya. Dan Yuzong, hero zoning. Yang, wah ini dari Boots ya. Diadu lagi dan Fanny. Mereka nggak mau ke gocek lagi karena kita udah ngeliat 2 kali ada Barats muncul Fanny di last pick. Yes. 2 kali loh, 2 tim kali. berbeda. Iya, dan akhirnya ya Fanny-nya memang ditutup juga ya karena untuk berhadapan dengan Fanny di early game mungkin Fredrin-nya bisa tapi tidak untuk kawan-kawan yang lain. Jadi ya kita tahu bagaimana power assassin juga dari Kairi ya. Walaupun sejauh ini masih kita belum lihat ya. Lebih ke Fredrin. Fredrin. Tapi ya ini diminimalisir aja. Tapi ada komen nih dari Kolius. Apa tuh? Kalau Alter Ego bisa konsisten atau bahkan improve dengan kondisi mereka saat ini, tim ini bakal kuat banget. Terima kasih kok. Makasih. Ya setuju sih aku. Karena konsistensi itu susah sih dipertahankan. Betul. Apalagi kalau konsisten waktu lagi ini ya mungkin mereka lagi down perform tapi mereka harus tetap konsisten main bagus. Tuh. Oke dan Teris lah. Di band sendiri sih sama Alter Ego nih. Mereka sendiri loh. Heeh. Ini bisa belok loh ini Baratsnya juga kan.
Bisa juga. Bisa juga loh. Bisa. Rubinya masih bisa juga. Banyak banget. Rubinya bisa di XP, bisa di Itu roll. makanya Rubinya bisa. Makanya tadi ada satu case to victory ya. Itu kan, fleksibilitas draft yang unik. Betul. Dan juga ya Onyx mereka tim yang cukup adaptif lah ya. Kita tahu player-player mereka juga bisa apapun. Yap. Dan mereka belum ngebuka marksman sebenarnya kalau buat Onyx ya. Yang berarti ya kalau kita melihat Bruno nih, kalau di hadapan dari Harit juga masih 50-50 chance. Tapi ya kita masih ada opsi ke arah Cloud, Kari juga. Dan Valentinanya di ban. Meminimalisir lagi potensi untuk bisa menjawab real team fight nantinya dengan 2 Netherrealm. Dan ternyata pick 4 yang diamankan adalah Lapu. Hero tabrak lagi nih, hero zoning lagi yang bisa jump ke backline. Dan juga salah satu hero boots yang sering dipakai oleh Onyx untuk zoning. Yap. Dari kemarin Lapu selalu dipakai oleh Onyx dan sudah di-deny pick, bukan di-deny ban. Arlot juga masih kebuka nih masalahnya nih. Oke. Buat, ya kalau misalkan kita asumsikan ini Fredericknya akan jatuh ke tangan Kairi ya. Yang berarti mereka akan bermain buat gold lane sentris ya. Marksman mungkin kalau yang bakal dipakai di sana. Karena untuk source damage-nya memang ada Faramis tapi nanti di late game baru dia teraktif. Dan Cici dan Yoyo Oke. serta Cloud. Cici dan juga Cloud yang digunakan oleh Onyx. Last pick yang akan menentukan mengarah kemana. Rubinya udah pasti Rom sih harusnya ya, karena udah ada lapu-lapu juga. Yep. Dan satu source magical yang dibutuhkan oleh alter ego. Ini kalau mau main Xavier lagi agak berat ya, ini dengan adanya hero yang bisa jump ke backline juga. Jelas, udah ada Matilda, udah. Lilia mungkin bisa opsi tapi bisa dipegang nanti dengan Cici. Jadi lumayan sulit tapi bisa. Ada Black Shield untuk escape. ya. Nah loh, udah tuh peregangan tuh. Nah doa dulu. Berdoa Mantap, dulu, kan? berdoa. Doa dulu. Benar. Oke, dan last pick yang akan ditentukan oleh alter ego mengisi ke arah magical damage-nya adalah Odette. Odette. Wuh. Menarik alter ego. Mereka akan mengajak untuk bermain dengan damage yang besar. Mereka dengan Faramis akan dipaksa untuk team fight rapid. Itu area E of effect dari Swansong itu gede banget tuh. Iya, jadi tapi buat Onyx sendiri mereka udah punya banyak source escape ya. Banyak yang bisa ngedash juga untuk menghindari Swansong milik Odette. Oke. Wah, menarik sekali. Ini perdana nih Odette muncul di MPL season 13 ya. Yep. Dan mereka sudah memunculkannya, mereka sudah membawa nyanyian ini langsung diterbangkan di atas langit. Oke. Di depan gerbang dari Raja Langit. Akankah suara ini memang sampai ke dalam pekarangan dari kerajaan tersebut atau tidak? Mari kita akan lihat eksekusinya karena alter ego juga mereka punya cheese pick, mereka punya pocket strats yang akan dikeluarkan terus-menerus dan ini gak cuman sekali. Ini mengejutkan kembali. Oke, jadi alter ego. Kalau mereka main pocket strat, sepertinya nih ya, tersembunyi di mid lane mereka Cry. Oke. Dari Xavier yang dikeluarkan, Odette yang dipakai sekarang. Bisa Cry. menyesuaikan di sana. Betul. Bisa juga memang mereka udah punya chemistry antara Clash dan juga Krite-nya. Oke. Dan itu adalah deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Tapi seperti biasa, sebelum pertandingannya dimulai, kita ingin mendengarkan dulu bagaimana semangat yang ada di dalam dari MPL Arena. Jadi MPL Arena pada suaranya. Woi, puasa-puasa nggak lemes, keren. Tapi ya, kita akan melihat bagaimana eksekusi dari kedua belah tim ini. Karena kita perlu juga mengingat Keyboy dengan Matildanya, ini nge-Kate-nya luar biasa loh. Iya kemarin kan sempat kita lihat Matilda dengan Gord juga. Dan bahkan Onyx mereka respect dengan adanya 3 Purify yang sudah dibawakan oleh mereka. Jadi mereka jelas tidak ingin tertangkap dengan kehadiran Barat, Detonas welcome. Ataupun dari Bravest Fighter nantinya ya. Mereka cukup pede dengan adanya escape tools yang dimiliki dari masing-masing hero yang digunakan. Plus jangan lupakan Guiding Wind. Ini akan juga bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Bukan sekedar menjemput ya Om ya. Dengan ada favor dan juga Flash of the Oasis. Ini tadi kalau kita lihat itemnya udah mendekati lebaran ya, sepatu baru semua tuh kayaknya. Oke, dan ini untuk mungkin set emblemnya yang bakal kita lihat. Christ bermain dengan cukup agresif dengan Rapture yang dimainkan oleh dia. Yap, karena di atas sudah ada migrasi dari beberapa pemain yang mulai berkumpul. 4 player dari Alter Ego ada di area dari Boots itu sendiri. Karena turtle-nya juga ada di atas, mereka coba untuk fokus mengepres keberadaan dari Boots-nya agar tidak bisa melakukan zoning nantinya Om. Oke, dan ini masih tarik ulur sembari menunggu untuk
Turtle yang pertama bakal spawn juga, mereka jelasnya akan saling cicil-mencicil. Yap. Dan Rasi selalu ya, selalu menjadi orang terdepan yang emang posisinya dari tadi juga kalau gue lihat di depan dari Kret selalu. Don't Run Wolf King-nya menjadi salah satu hal yang menghambat siapapun mulai bergerak dan juga mencoba untuk bisa mendekati ke arah dari Kret. Tapi sepertinya agak sedikit terhambat levelingnya. Krait nggak bisa join fight karena nggak punya Swansong. Yap, untuk sekarang coba lihat Kiboy-nya masih bisa guiding win pergi ke tempat yang berbeda dan juga udah ada satu Detonas Welcome ditelan begitu saja. Akankah bertahan karena sudah ada lagi satu Nedon tapi ternyata Turtle-nya menjadi milik dari Tas itu sendiri. Tas mencoba untuk kabur. Kairi gagal sepertinya. Malah untuk kali ini Kairi menghilang dengan sangat-sangat cepat. What a predict move dari Krait. A pressure red yang dihindari tapi Hey! Oh! Art of Thievery! Wah, Art of Thievery yang ternyata membuat Nino harus terpick off di lane-nya. Tapi fight yang dimenangkan oleh Alter Ego dengan Retribution Tas yang on point. Lihat bagaimana area of effect-nya Om. Yes, baku hantam itu yang baru kita lihat Betul, tadi. baku hantam, betul. Saling adu mekanik juga terjadi dan di area bawah ternyata berhasil dimenangkan oleh cewek. Tapi ini Talents Prediction semuanya sepakat ini bakal jadi 2-1. 2-1 Ini semua bakal ya? jadi match yang keras dan bahkan ini 3-3 loh. Tuh. Sama nih ya, Sama. imbang loh ini. Nah ini bakal, ya match baku hantam, ini bakal match keras banget. Apalagi kita melihat bagaimana Alter Ego lagi di peak performance mereka Om. Ya, dan Alter Ego juga mereka sudah menunjukkan bagaimana efek Tas Retribution yang tadi on point. Karena dia cukup percaya di bagian belakang jelas akan di cover dengan damage yang bisa disupply dari Swansong. Iya, tadi dia udah babak belur kan pas lagi Detonas Welcome. Tapi dia tetap ada di lini paling depan, ya percaya tapi Kiboy. Oi, untung saja masih ada satu Saiga Eagle dan juga menyelamatkan dirinya pergi ke tempat yang berbeda. Kenapa? Karena tadi I'm offended. Gagal, hanya sepersekian detik perbedaannya. Dan nantinya di dalam satu buah fight, Onyx ini betul-betul cukup dependen sama damage dari cewek. Yap. Untuk bisa nge-burst down atau nge-poke lah ya pergerakan dari Tas yang ada di lini paling depan. Benar, sedangkan cewek sendiri dia harus melihat kapan Kret menggunakan Swansongnya atau ultimate dari Odette sendiri. Jangan sampai dia terjebak di bagian tengah ketika sedang melakukan Blazing Duet. Dan masih dengan damai untuk di area dari gold lane-nya, setup kembali akan dilakukan oleh kedua tim ini. Dan tugas dari Boots bersama dengan Pai sekarang, siapa yang bisa mendorong lawannya lebih jauh ke belakang. Dan sekarang Kiboy nggak bisa yang terlalu maju-maju untuk melakukan screening ya. Yep. Karena dari tadi bisa dipanis aja dengan I'm offended, tapi ya Turtle. Yang kedua akan segera di set up Kairi versus Tas Retribution. Yang sama-sama juga on point. Dan zoning yang dilakukan oleh Rasi membuat Kairi harus mundur. Oke, sementara itu sekarang Tasnya Detonas Welcome kembali lagi mencoba untuk bisa menelan ke arah dari Kairi. Namun masih ada Netherrealm yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Tasnya kill dengan sangat cepat tapi double kill. Mendadak didapatkan oleh Sirpai. Luar biasa mengakibatkan Sansnya sendirian di atas tersebut. Akankah Krai menjadi salah satu korban? Udah langsung tadi begitu saja sedikit lagi. Tapi Krai menghilanglah sudah dan Sans menjadi korban pula di atas tersebut. Pertempuran tanpa henti sejauh ini. 1 versus 3 setidaknya bisa dapetin 1 poin pick off. Ya, itu dia kekuatan dari tim Onyx juga ya. Dan menyisakan hanya Turtle tadi yang berdiri juga. Hei, I'm offended-nya Don't Run Wolf King-nya cewek masih bisa bertahan. Tapi Kiboy sekarang berusaha untuk bisa mendapatkan 1 poin kill ataupun balasan. Hanya saja belum bisa. Yap, Onyx yang masih menunggu juga power dari cewek untuk jadi. Permasalahannya adalah di laning-nya juga cukup kesulitan tapi Blazing Duet. Yap, Blazing Duet dikeluarkan tapi itu hanya untuk mengusir pula ke arah dari Bruno. Karena Bruno lebih memilih untuk kabur terlebih dahulu. Tapi Waldi-nya langsung dikeluarkan pula. Ini laning-nya cukup berat ya. Cloud versus Bruno tapi Boots. Ini dia Boots sendirian. Boots-nya masih memainkan Yoyo. Langsung ditelan begitu saja. Diputar, dicilat, dilepehin dan dikeroyok habis-habisan. Bahkan untuk kali ini Boots-nya pun menghilang. Ada yang mau pendant sudah. Dan mau tidak mau. Udah harus melakukan Netherrealm-nya. Sansnya tidak akan bertahan berapa lama lagi. Karena sekarang Kiboy mau pergi ke arah mana? Kiboy akankah Saiga Eagle-nya mendarat di area dari Pai? Tidak. Dia memilih untuk bisa pergi dari area tersebut. Tapi di bawah coba lihat. Untuk Rasinya terus memberikan gangguan kepada Kairi agar tidak bisa mendekat. Karena Tasnya masih nyemilin tuh ke arah Turtle. Wah, dan Turtle jatuh kembali ke tangan dari Alter Ego. Unstoppable hadir dari seorang Sirpai. Dengan zoning out, dengan damage yang dimiliki juga. Dengan follow up yang juga on point. Ini membuat dari Alter Ego mendapatkan keunggulan di early game. Dan bahkan Alter Ego mereka tidak fokus untuk langsung ke Turtle. Tapi mereka tarik ulur di sana. Mereka menjadikan Turtle sebagai salah satu bait untuk mereka bisa memenangkan tim fight tadi. Terlihat bagaimana Boots dengan cicinya yang berusaha untuk mendekat juga. Dan ternyata semua sudah dipakai. Ketika Boros dipakai, Curtain Call sudah dipakai. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Setelah terkena 1 Detonas Welcome. Dan juga Sans tadi cukup terjebak ya. Dia bawa Terjebak. Purify.
dia nggak bisa menghindari dengan adanya tarikan-tarikan dari Rasi tadi. Iya. Dan Tas selalu menjadi satu inisiator juga tadi dia kan. Detonas welcome-nya benar-benar dimanfaatkan secara terus-menerus. Enggak tentang hanya untuk melumat Kairi, tapi siapapun yang mendekat sejauh ini. Oke, tapi sejauh ini Nino unggul sekali ya di landingnya. Kita lihat bagaimana Gold. Players by UBS Gold juga ini dipegang sama Nino yang susul-susulan sama Pai nih. Iya, tapi Pai unggul jauh ya berbanding dengan Boots juga. Seperti untuk laningnya tadi memang dia bisa dipukul mundur, tapi tidak untuk objektif karena turret bagian top sudah diambil oleh Pai juga. Sehingga sekarang Pai, dia sudah bisa antara swap lane atau bisa untuk join team fight-nya membiarkan Nino untuk farming. Yap, dan ini susah juga ya untuk bisa nge-punish Baras, tapi Retribution dikeluarkan tadi dengan adanya satu Little Wonder yang sudah dikontes juga sama-sama, tapi dari top lane. Di area top lane, what? Swansong! Wah, Begitu rusakkah suara dari Odette hingga membuat damage-nya menyakitkan seperti itu? ini bikin amsyong si Swansongnya ya. Karena Rasi barusan pun Donor Wolf King-nya ada dua orang yang memang sudah terikat mendekat ke arah dari Rasi. Itu gak expect damage-nya sih Om kayaknya ya. Itu memang besar banget dan instan Di juga. bagian tengah mereka berani untuk bisa menabrak langsung, tapi Kiboy untungnya masih punya kesempatan bisa kabur, tapi Sirpai-nya mendadak masuk ke bagian tengah dan juga memulai jalan dan pertempuran di area tersebut. Kairi-nya masih bisa bertahan di dalam satu auto tarik yang ada di area, tapi Boots-nya sedikit lagi bisa Boots berhasil lagi dihancurkan. Ada satu bahkan dua player dimiliki oleh Onyx itu sendiri rebuk di area mid. Rasi I'm offended connect 2. Pai-nya masuk ke dalam satu turret yang berdiri di arah tengah. Follow up damage yang cukup free hit dari Nino juga menyumbangkan damage yang besar dan dieksekusi oleh Kripe. Ya ini adalah kerjasama tim yang kita lihat dari Alter Ego tadi. Di mana mereka berhasil untuk memainkan strat yang mereka butuhkan memang tadi. Bravest Fighter untuk membuka jalan bagi rekan-rekan yang lain dan bahkan Lord ini adalah salah satu Lord yang gratis dan terlihat cukup mudah bagi Alter Ego. Yes, dan ini di Keys to Victory juga dari Alter Ego ya harus tekan dari early Tekan dari game-nya. awal, betul. Main super agresif dan ini yang ditunjukkan. Dengan 5.000 keunggulan gold yang dipegang oleh Alter Ego, Lord pun jatuh ke tangan mereka. Dan ini susah banget juga untuk menyentuh Kripe-nya. Siapa yang bisa cancellation? Ya, apalagi mereka berhadapan dengan Matilda ya. Yang kita tahu Matilda adalah hero yang memang cukup licin. Tapi ternyata dia bisa di-burst, dia bisa dipegang. Berkat satu item awal yang dibeli oleh Kiboy. Plus of the Oasis. Membuat Matildanya memang dia bisa ada support untuk efek heal tambahan. Tapi gak ada item defense. Yang nggak ada durability lebih lagi kan? Yes. Dan perlu diingat Guiding Wind kan single target. Oke, itu satu. Yang kedua, ini gak ada Athena Shield atau apapun. Main masuk aja mereka nggak ada permisi-permisinya. Tas yang memimpin sekarang ada di area depan. Konsil sudah dikeluarkan, tasnya akankah melumat habis, tapi misalnya Ekral langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi untungnya masih ada sebuah tindakan backup yang dilakukan oleh beberapa player dari Onyx. Wow, Alter Ego mereka bisa meruntuhkan satu buah inner turret di arah middle-nya. Lord-nya masih berdiri dengan kokoh, sedangkan dengan adanya Suns yang mencoba untuk berusaha selalu membackup, ini buyar semua dengan area of effect dari Swansong. Ya, selama belum ada item magic defense, ini bakal sedikit berat ya untuk Onyx. Meskipun memang magic damager hanya What? Oke, yang mau pendetnya connect dan sekarang Kairi untungnya masih bisa dipanggil dengan satu Guiding Wind. Selamatlah sudah, andai tidak ada Matilda. Selesailah sudah mungkin Kairi dan sebut, tapi sekarang pertempuran kembali terjadi. Tapi Kiboy-nya berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Kiboy meledaklah sudah di area dia sendiri. Menyisakan 4 player dari Onyx. Itu kena pasif dari Blue Nova juga ya. Mantul-mantul sampai belakang, kena efek burn dengan adanya level ignition yang dibawa. Ya, dan bahkan sepertinya serangan belum selesai. Dan I'm offended barusan gak kena karena siapapun, cukup mereda sepertinya tapi tidak untuk waktu yang lama karena cewek. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Blue Nova di dalam tubuhnya meledak-ledaklah sudah Boots. Tertinggal sendirian Boots, akankah berani untuk bisa menghadapi missile expertnya sudah terkena pula ke arah tubuhnya. Dua best turret hancur kali ini, Alter Ego gak ngasih ampun. Satu Lord yang pertama bahkan, ini sangat unggul sekali untuk Alter Ego. Dari gold gap-nya juga hampir di angka 10.000. Yang biasanya ini adalah Onyx yang sedang unggul atas lawannya. Yap, dan lihat sebenarnya Nino juga oke lah dia fine-fine aja. Tapi asisnya cuma 1, poin killnya juga cuma 1. Tapi lihat bagaimana sinergi 4 hero yang lainnya dari Pai. Kripe-nya juga. Sebenarnya ini lebih ke Rasi dan juga Kripe ya. Iya. Satu tarikan dari I'm Offended di combo dengan Swansong itu satu yang bisa hilang. Bahkan area efeknya bisa membuat yang lain juga terluka. Iya, yang mau nyelamatin masuk juga bingung. Jadi possibility terbaiknya adalah Mundur dia dipanggil ke sama Kiboy. Yes, itu itu doang, dia. selebihnya yang mau maju dipanggilin sama Swansong. Nggak mau denger mereka. Nggak mau. Nggak mau. Nggak. Sakit banget kupingnya. Nggak dulu. Iya, sebadan-badan sakit. Mohon maaf gak dulu kalau kayak gitu. Tapi ya PR-nya ya Kiboy cuma bisa ngemanggil 1 orang doang. Betul. Betul-betul harus dengan adanya pemanggilan yang tepat. Karena oke lah cewek di situ punya battle mirror image. Tapi Yep. kita lihat bagaimana cewek tadi kena pick off di atas.
itu dia nggak expect dengan damage yang begitu besar yang bisa disumbangkan oleh Krite. Yap, dan di menit hampir ke-12 baru ada damage terhadap tower. Dari turretnya di atas. Ya, dan bahkan sekarang dari Alter Ego mereka kembali akan melakukan start ya untuk objektif Lord yang berarti ya ini akan menjadi satu Lord yang lagi-lagi tanpa kontes datang dari Onyx. Yap, karena Onyx juga mereka tahu nih kalau mau tabrak ini susah banget. Karena belum ada yang mancing juga research dari ultimate-nya. Yang hal terbaik bisa dilakukan Onyx adalah yang mendapatkan objektif yang lain yaitu 2 turret di atas. Yap, dan memang Onyx berhasil untuk mendapatkan turret bagian atas juga. Tapi sekarang PR dari Onyx adalah mereka harus bisa menahan gempuran Alter Ego yang sewaktu-waktu. Ingat mereka punya Ruby, I'm offended flicker, ini sangat berbahaya bagi Onyx. Teamfight bakal bisa dipaksakan oleh mereka. Masalahnya Ruby juga kan cooldownnya cepet, bisa multi target juga, bisa di spam terus-terus bukan cuma am offended-nya doang. Yep. Itu yang betul-betul mengganggu lini depan ya, terutama Woods cewek, Sun, Skyrim, dan Kibu ini lima-limanya semua hero tabrak loh. Karena ada beberapa hero juga yang dimiliki oleh Alter Ego yang apabila mereka masuk nih dari pemain-pemain Onyx rada susah keluarnya sama Offended-nya. Gagal lagi. Tapi kita tahu cooldown yang dimiliki oleh Ammo Offended sangat-sangat cepat. Dan Lordnya sudah bergerak masuk di bagian tengah. Ada Sirpai di bagian belakang. Belum ada Brave Fighter yang udah terlihat tapi barusan. Terlihatlah sudah dia siap untuk melompat dan juga menghancurkan barisan pertahanan yang dimiliki oleh Onyx itu sendiri. Karena sekarang pertempuran kembali terpecah. Nedolem langsung dikeluarkan. Onyx mencoba untuk bisa membalas tapi Pai-nya malah tertinggal sendiri. Malah Pai-nya berhasil dihancurkan. Ammo Offended Jack Onyx tadi menarik karena satu play di mana Kairinya berhasil dihancurkan. Belum terlihat adanya pergerakan dari Blazing 2 dimiliki oleh cewek. Karena begitu berbahaya untuk bisa melakukan hal tersebut karena Suns-nya masih berhasil pergi. Cycling Eagle hanya menabrakkan diri saja dan Suns beserta rekan-rekannya defense terhadap area mereka miliki dan juga sekarang untuk Tasya masih berusaha bisa menghancurkan keseluruhan Wen Minan juga mendapat kemenangan di game yang pertama Offender yang kembali Kone dan juga Suns yang kembali dihancurkan. Suns yang kembali berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Ada Winter Tension di dalam tubuh Dekram yang membuat dirinya berhasil selamat dia tersebut. Tapi Tasya berhasil langsung dihilangkan dan mereka semua harus memaksakan ini terusankah? Karena Nino masih berusaha satuin lagi, masih selamat. Yap, dan ternyata defensif dari Onyx masih cukup sulit untuk ditembus oleh Alter Ego. Tapi gempuran demi gempuran, Alter Ego nggak ngasih kendor sama sekali. 1 menit yang panjang tadi di depan base milik Onyx juga. Dan itu dia tadi, tarik ulur yang terjadi dan juga tidak terlalu overextend dari Alter Ego. Karena mereka paham, mereka galau memang mau nabrak langsung. Sepertinya bakal sulit. Ya karena kalau sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya Om. Gak baik. Ini Tadi cewek juga bijaksana, dia tunggu banget momennya. Sampai emang Blazing Duetnya bisa keluar tanpa ada gangguan gitu. yep, satu-satu tadi masuknya juga pelan-pelan. Tapi ya defensif yang masih cukup kokoh dari Onyx. Hanya ya berbuah 3 base turret aja yang hancur nih. Yep. Masih cukup sulit juga untuk didobrak oleh Alter Ego. Ya, tapi kalau memang kita bisa bilang bagaimana damage dari Krite sendiri yang cukup outstanding ya sekarang dengan item yang dimiliki tadi ada Genius, ada Divine, ada Glowing One juga dan bahkan dia sudah punya satu self item defense yang penting kan, Winter. Yep. Ini akan menjadi faktor penentu nanti. Kalau memang semua ingin menargetkan ke Krite, apakah memang dari Onyx mereka sudah siap dengan faktor Winter tersebut? Oh, ini tadi kalau ada warnya sekitar 30 detik lagi aja nyari takjil itu. Benar. Iya. Tapi ada game fact nih, debut Odette di MPL Indonesia sejak pertama kali rilis pada 29 September 2017. Di MPL selama berseason-season ya, kita nggak pernah ngelihat Odette. Beda sama terakhir kita ngelihat juga ada di N-Series ya. Iya, itu di saat pertandingan internasional gitu ya. Oke, Ammo Offended-nya connect lagi karena 2 player dan juga Nino beserta dengan Krite di belakang siap untuk bisa memberikan sebuah backupan damage yang dihasilkan oleh Nino. Itu bola udah diisi batu, batu, apalagi semua sakit banget. Betul. Itu Kairi loh. Batu kali. Batu kali kayaknya. Tapi ya ini membuat dari Kairinya juga nggak bisa terlalu maju lagi. Defensifnya udah mulai bisa dibobol nih pelan-pelan karena Lord in Hand sekarang udah berjalan di arah tengah. Ya, dan ini tergantung bagaimana Tas nanti ya. Bagaimana cara untuk dia bisa membadanin damage dari cewek. Karena terlihat memang dari kedua marksman ini sudah punya potensi bisa memberikan damage yang besar. Yap, dan Conceal sudah dikeluarkan. Coba lihat Rasinya sedang mencari lagi. Tapi ternyata masih ada Purify di dalam tubuh Resan yang membuat dirinya berhasil selamat di atas tersebut. Lordnya mulai masuk ke bagian dalam. Dan juga ada BI tapi bisa berhasil dihancurkan. Bahkan untuk sekarang kita lihat bagaimana cara mereka untuk bisa bertahan. Dan sekarang udah ada Blazing Duel langsung dikeluarkan begitu saja. Sedikit lagi empty saja. Dan Bestnya berhasil dihancurkan oleh Kesultanan Alter Ego Esports. Wow, awal yang baik untuk Alter Ego. 1 game berhasil mereka amankan. Dengan adanya kesulitan dari Pai dan juga Krite beserta Rasi. Mereka menjawab dengan adanya poros yang mereka bawa. Wah, Onyx, mereka harus kehilangan game yang pertama. Yap, dan juga Odette yang muncul setelah sekian lama menghilang
dari MPL. Damage yang tidak terbendung tadi dari Odette dengan Swan Song dia. Selalu di cover juga, Nino di sampingnya. Bener, jadi damage berganda ya. Damage-nya sangat berganda sekali dan memang bisa di-cancel. Tapi ketika di-cancel Swan Song-nya, semua sudah terlambat. Damage sudah terlanjur masuk. Damage-nya instan banget gitu loh. Burst. Karena burst DPS Dan juga kan. area, ya. Area DPS juga kan dia. Oke, Mie instan, ketemu damage-nya Cryde, kalah cepet ya. Langsung masak ya. insecure dia. Tapi habis ini kita akan menemukan Odette bermunculan di rank. Aduh. Itu beda. sudah dipastikan. Kalau yang ini Odette-nya penuh pengawalan, Iya. penuh kalkulasi. Wow. Wow ya. Tapi tidak terlepas juga dengan adanya peran dari Serpai sih. Ini yang selalu Serpai. bisa ngasih space, ngasih Plus momen. Rasi juga, Rasi luar biasa. Diawalin tadi mungkin beberapa saat di awal adalah pergerakan dari Tas ya. Tas yang buka Detonas welcome-nya. Tapi secara luar biasa juga, Don't Run Walking, I'm Offended, ini on point-nya juga lumayan gitu loh. Benar, dari awal tuh tasnya juga sih yang membawa snowball ya. Snowball Iya. ke arah tasnya juga yang selalu bisa retry on point. Plus dia juga zoning dengan Detonas welcome. Yap, dan yang kita bilang dari Alter Ego di mana di season-nya kemarin awal mereka biasa start di turtle-nya mereka bisa dikalahkan. Tapi tadi solid dari awal sampai akhir mereka pegang kendali, tidak membuat kesalahan seminim apapun. Gak ada sama sekali bersih Gak ada. buat Alter Ego. Flawless. Ya. Santuy deh. Saya Dan juga tadi momennya pas mau turtle, dia setupnya langsung ke Pai dulu, ke boots dulu dulu. kan. Iya maksudnya ke lane dari Pai, dia bonyokin bootsnya biar gak bisa zoning. Dan akhirnya free turtle-nya bisa ya diamankan secara tanpa kontes besar-besaran. Ya, kalaupun memang mau ada team fight itu tadi kan bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Plus pergerakan dari Rasi loh, Rasi itu cuma satu orang, Romer itu dari Alter Ego cuma satu. Tapi area tadi yang dia buat untuk bisa melakukan area defensif, itu luas banget, orang ngedeket sulit. Cukup dengan Roran Wolfking aja, Bener. orang udah males, udah pergi lagi gitu loh. Tapi kebayang gak sih kalau tadi Matildanya juga jatuh ke tangan Alter Ego? Lah, Nah itu serem juga. Itu lebih- Itu serem juga. Tapi ya itu dia. Dimana memang Matilda yang dipakai tadi kan. Ini kayak kita melihat kurangnya impact dari Matilda juga buat Onyx sendiri. Dia mau ngebuka, belum bisa. Dia mau defensif juga, dia nggak terlalu bisa karena belum punya item yang cukup tadi. Dengan satu item pertama Flash of the Oasis. Tanpa adanya Magic Defense, sedangkan tadi yang di-build oleh Kratz ini sudah langsung full Magic Burst. yep. Berarti sejauh ini pagar terdepan dari Kastil Sang Raja Langit Terbongkar. sudah Nah terbongkar. ini Alter Ego udah P. Nah, udah terbongkar nih ya. Tinggal menyisakan beberapa pagar lagi nih. Oke. Kalau memang itu bisa dijebol juga, kesultanan luar biasa. Wow. Dan player of the game. Player of the game. Kita akan jatuh ke Tas ini, Dav. Oke. Tas. Harusnya. Dan kamera juga mengarah ke tas. Kamera juga mengarah ke Tas dan Tas berhak untuk bisa mendapatkan player of the game, MVP. Barats yang dipakai oleh Tas tadi. Untuk lini terdepan dan juga untuk memaksimalkan potensi Barats memenangkan duel adu retribution. Ngebadanin damage, bisa ngasih damage juga. Dan enaknya dari Barats sendiri adalah dia punya durabilitas dengan pasif dia. Dan itu yang membuat dia sangat susah untuk bisa ditaklukkan, terutama dari early. Durabilitas. Durabilitas. Plus mereka juga nggak meninggalkan ciri khas dari Alter Ego tahu. Apa tuh? Cukup lumayan maksa kan tadi. Di fight-nya kan yang terakhir. Maksa Itu aja. tuh kayak terlihat langsung ini Alter Ego masih ada loh gitu. Walaupun ini Tapi udah Alter jauh Ego- berkurang Iya, sekarang walaupun ya. ini Alter Ego patch yang terbaru aja. Oke. Nah ini dia untuk highlight kita dari game yang pertama. Dimana dari area team fight-nya ya ini memang permainan yang apik diperagakan oleh Krat tadi ya. Dari awal dimana dia bisa untuk flicker juga tapi dibalaskan di bawah ternyata. Dimana cewek berhasil untuk menang duel 1v1 berhadapan dengan Nino. Tapi untuk team fight selanjutnya Alter Ego menunjukkan bahwa mereka datang di season yang ke-13. Sangat-sangat penuh dengan persiapan. Zoning mereka di belakang bagaimana mereka membiarkan Tas sendirian. Itu dapetin turtle tadi. Dan juga, wah ini momen-momen flicker Swansong. Netherrealm jadi dibikin kayak nggak jadi kekuatan gitu loh, nggak jadi apa-apa gitu loh buat Oni. Ya dan juga yang ditargetkan benar-benar pas juga sebenarnya. Karena yang terkena Swansong itu bukan hero yang tebal. Lebih ke hero yang semi tipis lah atau roamernya, marksmannya dan itu semua full damage masuk. Hero tebal aja kena Swansong puyeng. Apalagi yang Gimana tipis. hero tipis? Iya. Dan ya kita bisa melihat bagaimana perjuangan dari E-Boy juga yang berusaha untuk masuk dengan Circling Eagle untuk bisa meng-cancel Swansong.
Tapi biasanya kalau dia udah kembali, dia itu bisa tumbang langsung. Iya. Karena itu juga ini tadi adalah salah satu momen dimana tadi yang kita bilang ya, ini agak cukup Pengen memaksa KN, di sini. Dan bijaksana dari cewek adalah dia emang menunggu dari Blazing Duetnya. Ya, tunggu sampai dengan momen yang terakhir tadi. Iya. Tapi juga dari Kretnya sabar, dia buka Swan Songnya pas Blazing 2. Iya itu makanya, jadi Blazing Duetnya juga cuman baru Blazing Duetnya belum ada. Ya, kamu dulu. Iya baru Blazing ya, Duetnya udah balik. Blazing solo. Ya ilah Blazing. Nggak duet. Nggak duet soalnya. Tapi ya ternyata satu buah kejutan di mana munculnya Odette menjawab adanya team fight close combat yang dibawakan oleh Onyx. Ya. Ini ya nggak jadi berkutik loh. Oke, high risk, high reward ya ternyata. Ya. Karena kita tahu Odette kan bukan tanpa, memang dia punya damage yang besar, tapi gak punya skill escape. Yap. Dan bahkan tadi gak ada Matilda loh di sampingnya si Odette. Dan masih bisa untuk ngedeal damage yang sangat-sangat besar sekali. Dari stats yang kita lihat sekarang, Purple buff ini perebutan Purple masih tetap sama. Tapi untuk di objektifnya, wow banget untuk Alter Ego. Yes. Secara track record mereka menang penuh atas Onyx. Menang penuh. 3-2. Satu turret, jadi ini juga kalau kita berkata dari turret ya, satu turretnya Alter Ego itu baru benar-benar tercolek di menit 12 tadi. Iya. Itu baru kecolek. Itu juga tukeran. Itu Tukar juga Lord, tukeran ya. karena tuker Lord. Iya, membukakan jalan buat Alter Ego tadi bisa mendapatkan Lord juga. Dan ya pemilihan yang bagus juga untuk lapu-lapu tadi. Di early seakan-akan Pai tidak ada yang bisa menghentikan bravest fighternya dia. Zoningnya dapat, damage-nya punya. Sedangkan Boots dengan cicinya, memang tugasnya dia adalah pengagin hero belakang. Setiap kali dia melompat dengan bounce-nya, langsung dimakan sama Tas. Dan langsung ditunggu dengan banyak pemain Alter Ego. Dia masuk susah keluar. Masalahnya dari Ruby-nya ini juga ganggu. Iya. Iya kan, lu masuk dan di Don't Run Wolf King aja dah. Itu udah sepersekian detik dia bakal stay di situ. Yap. Yap. Dan Nggak juga, mungkin dong nggak ada damage yang masuk di saat dia ada di dalam area tersebut. Benar. Betul. Nah ini kita bisa melihat bagaimana item dari Crack juga ya. Tadi ya Genius ada, Winter punya, udah full item sekarang buat Crack. Jadi benar siapapun yang nanti bisa ditangkap oleh dia, pasti bakal tumbang juga. Dan tidak terlalu banyak untuk item-item attack dari sisi Onyx kecuali dipegang oleh cewek. Dan gold per menit. Rich Guy by UBS Gold akan jatuh ke tangan dari Nino. Nino. Nino belum Nino nih. Belum. Masih aman dia. Belum. Karena ya Nino jarang lah tadi untuk team fight ya. Dia lebih diberi keleluasaan untuk farming aja. Jadiin item terlebih dahulu. Empatnya yang jauh lebih bekerja buat di early. Dan ini dia yang kita bahas di awal tadi. Dimana Alter Ego yang sekarang, mereka karena udah punya di early-nya kuat, mid-nya juga kuat, Ninonya nanti enak. Begitu dia gabung atau begitu gak ada yang ganggu di lane-nya dia, item lebih cepat jadi. Dan juga damage lebih cepat disuplai oleh Nino. Yap, dan sebenarnya 5-5 hero dari